Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pertemuan kita yang kelima, hadis yang keempat. Nama sahabat yang meriwayatkannya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dia orang yang bertuah beruntung. Mengapa? Karena termasuk dari sahabat Nabi yang duluan masuk Islam. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dia orang muhajirin. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan berbuat baik, mereka itu titelnya radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut nama lengkapnya Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau disebut Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Pertemuan yang lalu 4 Abdullah sebaya, tapi ada yang tidak disebut dalam 4 Abdullah. Inilah dia yang malam ini, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beruntung Abdullah bin Mas'ud 2 kali pernah ikut hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Yang kedua hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau ada di antara kita berpikir, yalah dia bisa ikut hijrah karena dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bagaimana? Jangan bersedih hati, karena kata Nabi kita pun bisa ikut hijrah. Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Orang yang tetap istiqamah beribadah pada saat banyak fitnah, pada saat banyak musibah, pada saat banyak cobaan, ka hijratin ilayya, maka dia sama seperti orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang malam ini tetap istiqamah walaupun hujan lebat, mudah-mudahan sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Itu menghibur orang yang lama menunggu kena hujan. Nah, lalu kemudian apa kata dia? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bercerita kepada kami. Haddatsana karena dia ramai. Kalau berdua saja haddatsani kepada aku. Tapi kebetulan waktu itu ramai sahabat, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan haddatsana. Dan dia termasuk orang beruntung karena pernah diminta Nabi membacakan Al-Quran. Iqra, baca. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran kepada engkau ya Rasulullah, padahal Quran ini kan diturunkan pada engkau. Tak pede dia membacakan Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi memerintahkan dia baca, Iqra. Lalu dia baca ayat Quran. Dia termasuk qari di antara para sahabat Nabi. Itulah dalil kita disuruh mendengarkan bacaan Quran. Ada qari kita, makhrijul hurufnya mantap, suaranya bagus. Ada pula tarannum bayati, saban, awan, sika, jahar, karas. Kita dengarkan suaranya, Masya Allah. Jin pun mendengarkan bacaan Quran Nabi. Annahu istama'a nafarun minal jin. Ada beberapa jin mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba.
kami dengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaba, menakjubkan. Maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud baca. Dia pun membaca Al-Quran sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa idza ainahu tadrifan, ku tengok air mata Nabi hampir meleleh. Lalu Nabi mengatakan hasbuka, cukup Abdullah bin Mas'ud, berhenti. Abdullah bin Mas'ud pun berhenti. Kenapa Nabi minta berhenti dia pada ayat itu? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, nanti pada hari akhirat kami panggil setiap umat dengan nabi-nabinya. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Ayub. Setiap umat dipanggil dengan nabi-nabinya. Wajibna bika ala haula'i syahida, sedangkan engkau ya Muhammad akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi itu. Maka mendengar ayat itu meleleh air mata Nabi. Kata Nabi, cukuplah. Begitulah Nabi mendengarkan bacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat pokok kayu. Yas'adu syajaratan, dia memanjat pokok kayu. Orang manjat pokok kayu tentu betisnya kelihatan. Kalau berjalan pakai jubah, betisnya tertutup. Waktu manjat pokok kayu, nampak betisnya. Tertawalah sahabat Nabi yang lain sambil berbisik menunjuk betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus, karena dia orangnya kurus. Marah Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaki Abdullah bin Mas'ud yang kalian ketawakan itu athqalu fil mizan, lebih berat pada timbangan mizan hari kiamat daripada Jabal Uhud, kata Nabi. Nabi mau mengajarkan jangan kau lihat dari bentuknya, tapi kau lihatlah dari amalnya. Nah, ini agak terbantu betis saya sedikit. Lebih berat dia daripada tapi yang bagusnya tentu orang yang berotot, tegap dan berjihad. Di bawah itu tidak berotot tapi berjihad. Yang paling parah sudahlah kurus tak pula berjihad. Nauzubillah. Nah, lalu kemudian mundur ke belakang, bagaimana dia masuk Islam? Ceritanya penuh dengan hikmah. Suatu ketika Nabi lewatlah di tempat peternakan onta. Lalu Nabi minta tradisi orang Arab. Orang Arab itu walaupun jahiliyah tapi dia sakak dermawan, maka boleh minta susu onta. Itu sudah aturan tak tertulis. Sepelit-pelitnya orang Arab Badui boleh minta susu onta. Lalu kemudian Nabi minta kepada anak penjaga ini. Itulah dia Abdullah bin Mas'ud. Ya ghulam, hei anak, minta saya susu onta ini. Kata dia, tak ada susu onta. Tapi kemudian kalau mau inilah. Lalu Nabi membaca doa. Lalu kemudian setelah dibaca Nabi, maka tiba-tiba mukjizat, ada air susu onta itu. Dan menengok itu langsung dia pun bersyahadat masuk Islam. Maka dia menengok langsung nurun nubuwah, cahaya pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menengok pula, memandang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia minta doakan. Maka Nabi mendoakan dia, famasaha ra'si, Nabi mengusap kepalaku, kata Abdullah bin Mas'ud. Disapu Nabi kepalanya. Inilah kita dianjurkan mengusap kepala anak-anak, karena Abdullah bin Mas'ud disapu Nabi kepalanya, diusap Nabi, bentuk kasih sayang Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijrah. Umurnya waktu meninggal 60 tahun. Bisa kita agak-agak. Setelah hijrah umurnya 32, sebelum hijrah umurnya 28. 28 tambah 32 genaplah 30 tahun. 60 tahun umur Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sahabat Nabi yang dimuliakan Allah. Malam ini hadis yang dia riwayatkan kita kaji. Wa huwa as-sadiqul masduq. Kata dia Nabi Muhammad itu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meriwayatkan hadis ini kepada kami.
wa huwa shadiqul masduq. Huwa dia, maksudnya Nabi Muhammad, shadiq yang jujur, yang benar, al masduq yang dibenarkan. Shadiq benar, masduq dibenarkan. Siapa yang membenarkan dia? Allah. Orang kafir mengatakan dia sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, asatirul awwalin, dongeng-dongeng nenek moyang. Maka Allah membantah, Yasin, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek artinya sungguh. Laminal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau dibaca panjang, la minal mursalin, kau bukan rasul. Sebab itu baca Quran baik-baik. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran karena tak betul intonasi panjang pendek, idgham gunnah bila gunnah qalqalah. Ini mesti baca. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah. Kenapa? Memang tak pernah baca Quran. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Kamu diciptakan dalam perut ibumu selama 40 yawman, 40 hari. 40 hari dalam bentuk air. Maaf, sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah. 'Alaq menempel, menggantung. Darah menempel di dinding rahim macam pacat, macam lintah. Kurus, kecil, disedotnya, gemuk, membesar. 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi mudghah, sesuap, segumpal, sekepal. 40 hari. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Thumma yursalul malaku, kemudian dikirimlah malaikat. Apa makna hadis ini? 14 abad yang lalu hadis Nabi sudah bercerita tentang proses penciptaan manusia. Sedangkan medis modern baru abad 18, 19, 20, 21 mereka tahu proses penciptaan manusia. Dari nutfah merubah menjadi alaqah, merubah menjadi mudghah, merubah menjadi azam. Fakasawnal izama lahma, nutfah sperma, alaqah darah, mudghah daging, izam tulang. Fakasawnal izama lahma, lalu tulang itu kami balut dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami bentuk tubuh yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kebetulan saya di panel dengan dokter SPOG, spesialis kandungan. Jamaah kita, sahabat kita, dokter yang di Simpang 3, Dokter Alfian. Beliau bagian medisnya, saya bagian ayat sama hadisnya di TVRI Riau Kepri. Dah kemana video itu, dah hilang. Ustaz nanti cerita ayat sama hadis. Yalah, Dr. Alfian bercerita tentang masalah proses penciptaan manusia dalam rahim, dalam perut, proses bla bla bla. Saya memang tak cerita itu, karena kalau saya cerita itu lebih hebat pula saya daripada dokter itu. Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, cakapnya pasti ajaib-ajaib. Cobalah Ustaz suruh cerita tentang proses kehamilan, sampai dokter yang asli pun heran, siapa sebetulnya yang dokter ini? Oleh sebab itu Ustaz jangan cerita masalah itu. Ustaz cerita masalah ayat sama hadisnya. Sampailah kesimpulan Dr. Alfian, katanya pernah berjumpa sama dokter Amerika, spesialis kandungan. Lalu beliau ceritakan dalam kitab suci kami, dalam kitab suci Al-Quran kami, proses manusia dari nutfah sperma berubah menjadi alaqah darah, berubah menjadi mudghah daging, berubah menjadi tulang, berubah menjadi tulang dibalut daging, kemudian menjadi manusia yang sempurna. What is your opinion about this? Apa pendapat anda tentang masalah ini? Kata si dokter Amerika itu,
Tahun berapa Nabi kalian itu? 15 abad yang lalu. Mungkin dia sudah punya teleskop. Orang barat ini kan tak percaya malaikat. Kalau kita mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu itu padahal dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia bicara itu bukan ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Surat An-Najm. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkannya? 'Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan dia yang memiliki kekuatan, Jibril alaihissalam. Ini mukjizat ilmiah. Maka anak bapak ibu yang kuliah di fakultas kedokteran, yang sekarang di SMA jurusan IPA, silakan dia belajar medis. Jangan dibelah dua. Kalau belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir dapat pahala, belajar fikih dapat pahala, belajar kedokteran tak dapat pahala. Ini sekuler, liberal. Silakan dia jadi ahli medis, silakan dia pakar hukum, silakan dia pakar bangunan insinyur, silakan dia pakar fapertapet fakultas pertanian dan peternakan, silakan dia menggeluti bidang sains teknologi. Tapi Al-Quran ada kepalanya, ada hadis, maka dia akan menjadi ustadz di bidangnya masing-masing. Multi talenta. Inilah cita-cita para pendahulu kita. Di antaranya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina, cerdas, dosen di Temple University, Connecticut, Amerika. Akhirnya menurut agen Mossad, ini orang berbahaya, habisi, meninggal dunia, dibunuh oleh orang Yahudi. Berdebat dia dengan perempuan Yahudi, kalah perempuan Yahudi itu, masuk Islam, nikah sama dia. Lalu kemudian otaknya cemerlang. Menurut dia Islam ini akan bangkit kalau dikawinkan antara sains dengan Islam, antara medis dengan Islam. Sekarang ada orang pakar Islam tapi tak paham medis, ada orang hebat medis tapi tak ngerti Islam, makanya Islam tak bangkit. Ini kalau digabungkan antara dua ini, kekuatan luar biasa. Maka dia pun menawarkan, bagaimana ini kalau ditawarkan di negeri terbesar muslim di dunia, Republik Indonesia. Kita buat Universitas Islam Internasional yang menggabungkan antara medis dengan Islam, hukum dengan Islam, sains dengan Islam. Maka dia pun mendapatkan jawaban yang luar biasa. Ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya gagallah Universitas Internasional itu didirikan di Indonesia. Tawaran itu diambil oleh Anwar Ibrahim yang waktu itu ketua ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia. Langsunglah didirikan Universitas Internasional Al-Ayu, International Islamic University di Gombak. Dan salah satu alumninya adalah Ustadz kita Dr. Mustafa Umar, alumni dari IIU, International Islamic University. Syarat mau masuk ke sana mesti TOEFL skornya 550, Test of English Foreign Language. Kalau cuman ladies and gentlemen tak usah lah. Ladies and gentlemen, follow kulis tempel semen. Bahasa Inggris jalan, bahasa Arab jalan. Makanya Ustadz Mustafa itu luar biasa. Bahasa Inggris mantap, bahasa Ucu jangan tanya lagi. Summa yursalul malaku. Kemudian setelah itu dikirimlah malaikat. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari. Summa yursalul malaku, dikirimlah malaikat. Apa pelajaran dari sini? Setiap saya baca potong kita ambil pelajaran. Maknanya malaikat Adan tak punya nama. Mikail, Israfil, Israel, Jibril, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Kiraman, Katibin, Hafallah. Itu yang diajarkan di sekolah. Bukan guru-guru kita itu salah, tidak. Itu sampel contoh. Tapi ada malaikat-malaikat yang tak punya nama. Mana dia? Inna lillahi malaikatan. Allah punya malaikat yatufuna 'alal ard, berkeliling di atas muka bumi mencari majlis-majlis zikir. Tak ada namanya.
Ketika dia tengok ada majelis ilmu, majelis zikir, duduk dia bersama kita. Makanya dijaga wudhu, dijaga adab menuntut ilmu, karena ada malaikat bersama kita, tapi tak disebutkan namanya. Maka malaikat tak bisa dibatasi jumlahnya, tak dibatasi namanya, tapi ada yang diceritakan Allah, ada yang tidak. Termasuklah ada malaikat yang bertugas membawa roh dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim, dihembuskan, maaf cakap, ke rahim, ke perut ibu-ibu. 120 baru dia masuk ke dalam. Ini juga pelajaran bahwa roh itu datang diantar, balik dijemput. Adapun yang datang tak diantar, balik tak dijemput, hantu jelangkung. Adapun roh tak bisa dipanggil, tak bisa direquest. Maka kalau orang meyakini iman dengan hadis ini, tidak ada orang tua yang menyumpah anaknya, malu aku punya anak macam kau. Kenapa? Karena kita tak pernah minta anak itu, Allah mengirimnya. Dan tidak pula ada anak yang durhaka, malu aku punya mak macam kau, aku maunya emak itu hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih, malu aku punya. Karena kita tidak pernah request. Dan malaikat tak pernah kasih kertas, kau mau jadi apa? Arab, B, Batak, C, Cino. Tak ada. Itu semua murni ketetapan Allah. Thumma yursalul malaku, lalu dikirimlah malaikat membawa roh Abdul Somad masuk ke dalam perut mak saya. Kebetulan mak saya orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Kebetulan mak bapak orang Minangkabau, maka bapak pun jadi orang Minangkabau. Kebetulan mak ibu orang Mandailing Natal, maka ibu pun jadi orang Mandailing. Kebetulan maknya orang Banjar, maka dia pun jadi orang Banjar. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Batak, Cina, tak boleh, karena dia tak pernah minta. Makanya ada yang bisa diminta, ada yang tidak. Ini murni ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah. Tsumma yursalul malaku, dikirimlah malaikat, fayanfukhu, nafakha yanfukhu, ditiupkannya lah roh tadi ke dalam daging yang sudah siap menerima tadi. Maka disitulah awal kehidupan. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan dia untuk menetapkan 4 kalimat. Pertama, bikatsbi rizqihi, rezekinya. Yang kedua, wa ajalihi, umurnya. Yang ketiga, wa syaqiyun, sengsara. Yang keempat, au sa'idun, atau sa'id. Sa'id artinya bahagia. Jadi kalau ada nama sini Pak Sa'id, Pak bahagia, Mr. Happy. Sa'id, bahagia. Ini hadis ini bisa membuat orang menjadi apatis, pasif, tak mau bekerja. Besok pagi dibangunkan istrinya, bang, ayo kita buka toko. Tak usahlah, rezeki kita sudah tertulis. Nih, itu bahayanya mengkaji tak berguru. Apa makna menuliskan rezeki, ajal, amal, sengsara, bahagia? Maknanya menyikapi ini, umat ini terbagi beberapa kelompok. Yang satu mengatakan kita ini jabriyah, jabr, jim, ba, ra, jabr, majbur, terpaksa. Kita ini terpaksa, macam wayang yang dimainkan oleh dalang, belok ke kiri, belok ke kanan, terpaksa. Ini kelompok jabriyah. Yang satu lagi qadar, qadara, qadariyah. Katanya tak ada tu takdir. Tak perlu percaya kepada takdir. Dua kelompok yang berseberangan antara Jabriyah dengan Qadariyah. Udah azan. Ikhtilaf nampaknya ulama. Yang satu mengatakan Jabriyah, tak perlu cari rezeki karena sudah dituliskan. Tak perlu kita berusaha, duduk aja lah, nanti datang sendiri. Duduk aja. Nah, datang kan 2 botol. Perlu dicari gitu. Yang satu lagi mengatakan qadar, tak ada tu takdir. Mu'tazilah, 2 kelompok. Maka datanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Itulah dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tidak condong kepada Jabariyah, tidak condong kepada Qadariyah, tapi dia kepada Ahlus Sunnah, kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah mengatakan ada di sana kasbu, kab sin ba, kasb artinya usaha, ada ikhtiar, rezeki, ajal, perbuatan, sengsara, bahagia. Ini hadis kalau dipahami secara tekstual, orang akan menjadi apatis dan tak mau berusaha. Lalu yang disalahkan takdir. Maka muncullah satu gerakan namanya Neo Mu'tazilah yang mengatakan rukun iman dipangkas saja jadi 5. Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak usah, karena gara-gara takdir ini umat Islam jadi mundur, tak mau berusaha. Tak usahlah berusaha, rezeki sudah ditetapkan. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, memahami hadis-hadis tentang takdir secara umum ada 3 yang mesti dilakukan. Pertama, jangan menarik kesimpulan dari satu hadis. Ada satu kitab ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan hadis. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press, GIPS, Jakarta. Bagaimana cara berinteraksi dengan hadis? Kumpulkan hadis-hadis yang banyak dalam satu tema, baru tarik satu kesimpulan. Karena hadis ini akan dilengkapi hadis ini. Sama macam hadis tentang solat. Mana ada hadis tentang solat dari mulai niat sampai takbiratul ihram sampai salam? Tak ada. Hadis ini, hadis tentang ruku', hadis tentang sujud. Begitu hadis tentang Isra Mi'raj. Tak ada hadis tentang satu Mi'raj, satu hadis saja. Tak ada. Begitu juga dengan takdir ini. Kumpulkan banyak hadis, lalu namanya maudhu'i, tematik. Ditarik satu kesimpulan dari satu hadis, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. 2, ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak bisa dipahami secara teks. Kalau dipahami secara teks, gagal kita paham, gagal paham, salah. Contoh, in tuqridallaha qardan hasana, kalau kau beri pinjaman kepada Allah, kalau kau beri pinjaman kepada Allah, Allah Maha Kaya, Allah tak perlu pinjaman. Apa makna kau beri pinjaman pada Allah? Kau beri pinjaman kepada agama Allah dan orang-orang yang menegakkan agama Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Ayat lain, in tansurullah, kalau kau tolong Allah. Ini tidak bisa dipahami secara teks. Kau tolong Allah, Allah mana perlu pertolongan kita? Wa huwal ghaniyul hamid, dia maha kaya lagi maha terpuji. Apa makna kau tolong Allah? Kau tolong agama Allah, kau tolong orang-orang yang menegakkan agama Allah. Maka perlu namanya takwil. Makanya Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia takwil. Karena banyak ayat dan hadis dipahami bukan secara teks tapi takwil dari teks itu. Yang ketiga, pahami ayat dan hadis tentang takdir menurut pemahaman salafus saleh. Siapa itu salaf? 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, zaman Nabi SAW. Tsummal ladzina yalunahum, sahabat sesudah itu, zaman para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, sahabat tabi'in, tabi'in. 3 abad pertama salaf, ikuti pemahaman takdir menurut pemahaman salaf. Bagaimana Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in memahami ayat-ayat dan hadis-hadis takdir. Kalau tidak, maka kita akan terikut-ikut dengan kelompok ahlul bid'ah. Siapa dia? Itu 2 yang saya sebutkan tadi. Jabariyah yang mengatakan kita terpaksa dengan takdir, Qadariyah yang mengatakan campakkan saja takdir ini. Kedua-dua kelompok ini ahlul bid'ah. Jabariyah ahlul bid'ah, Qadariyah ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyusun
tauhid ini untuk membantah Jabariyah dan membantah Qadariyah. Maka datanglah dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari abad ketiga, abad keempat, merumuskan diambil dari Quran dan Sunnah. Maka ada al-kasbu, usaha tentang rezeki. Beriman bahwa rezeki saya sudah dituliskan malaikat, maka akan membangkitkan semangat untuk mencari rezeki. Tidak menjadi orang yang berputus asa karena menganggap rezeki kita sudah diambil orang lain. Kalaulah rezeki musang diambil harimau, maka sudah lama musang itu punah dari atas muka bumi ini. Makanya apa kata orang Melayu? Rezeki musang takkan dimakan harimau, karena sudah ada rezekinya masing-masing. Ungkapan itu bisa jadi membangkitkan semangat, tapi juga bisa jadi membuat orang menjadi malas bekerja. Rezeki musang takkan lari ke mulut harimau, semua sudah ada rezekinya masing-masing. Itu kalimat memberikan multi interpretasi. Bagi orang yang bersemangat bekerja, terus semangat. Kenapa? Takkan habis rezeki itu dimakan harimau, masih ada sisa-sisa untuk musang. Tapi bagi orang yang apatis, udahlah kita duduk aja, biarpun nanti habis dimakan harimau, rezeki musang datang juga ke kita. Ini tak betul. Oleh sebab itu lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan rezeki. Adakah Nabi dan sahabat duduk-duduk saja berpangku tangan? Tidak. Ketika pindah sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah, tak ada harta yang bisa dibawa. Lalu kemudian datanglah Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad menawarkan, kau ambil rumahku, mana yang kau mau ambil. Kau ambil istriku ini, nanti ku ceraikan. Waktu itu poligami belum lagi ada batasan, belum turun ayat masna wa thulatha wa ruba'. Istrinya sampai ada 10, 20. Mana yang kau mau ku ceraikan, ambil. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf waktu itu? Dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Itu menunjukkan mereka semangat mencari rezeki. Mereka tidak tidur-tiduran di emperan Masjid Nabawi. Mereka tidak tidur ketika diajak untuk mencari rezeki. Udahlah, rezeki sudah tertulis. Nah, tak begitu. Maka ayat Quran juga mengajarkan, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa masuk pintu masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untuk aku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta bukakan pintu rezekimu. Kenapa? Keluar dari masjid, langsung pergi ke pasar, langsung buka toko ruko, yang pergi ke sungai mencari ikan, yang punya tanah kebun tanam tanaman, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan dalam diri bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain. Itu di antara ucapan kalangan salaf bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku yang sudah ditetapkan Allah tidak akan diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Tapi ini juga memberikan mata pisau dua, satu ke bawah, satu ke atas. Maka dia mesti dijelaskan dengan baik. Oh, rezekiku sudah ada, kalau begitu tak perlu aku risau, nanti dia akan datang sendiri. Tetap kita mengusahakannya. Tengoklah bagaimana rezeki yang sudah ditetapkan Allah untuk Hajar, tapi Hajar tak tahu bahwa itu untuk dia. Dia lari ke Bukit Safa, tak ada air. Dia lari ke Bukit Marwah, tak ada air. Lalu kemudian dia datang, ternyata Allah sudah menyiapkan air dari tumit tapak kaki Ismail alaihissalam. Tapi itu keluar bukan karena dia duduk-duduk santai. Hajar tak ada duduk santai. Rezeki kita udah ada, nak, tenang-tenang aja, nanti muncul sendiri air nih. Nah, tapi tetap dia cari. Begitu juga dengan Maryam. Maryam memegang anaknya yang baru lahir, Isa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Maryam? Wa ghuzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Kau goncangkan pangkal batang korma di belakang dengan pundakmu, anakmu tetap kau pegang, kau goncangkan ke belakang. Tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Maka kumpulkan ayat, hadis, pemahaman salaf, barulah sempurna dia. Dia seperti puzzle. Puzzle gambar, jangan ambil sepotong,
tak utuh dia, maka ambil uni gambar mobil, ada bannya, ada atapnya, ada jendelanya, ada spionnya, ada mesinnya, barulah dia menjadi gambar yang sempurna. Kenapa Allah tak kasih saja satu? Kenapa? Disitulah nampak yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah ingin menunjukkan mana keutamaan orang beriman, ada di atas itu. Siapa dia? Wallazina utul ilma, orang yang berilmu. Ada beriman, ada berilmu. Derajat, diangkat Allah beberapa derajat. Masalah fisik, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Masalah rezeki, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Masalah memahami Al-Quran dan Sunnah pun macam ini juga. Tak semua sahabat Nabi, 114.000 jumlah sahabat Nabi, kata Imam Abu Zur'ah. Tak sama semua kualitasnya. Ada yang hebat dalam bidang hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang hebat dalam bidang tafsir, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada yang faqih, ahli fikih, Abdullah ibn Umar, Aisyah, Abdullah ibn Mas'ud. Ada yang bidang bacaan Al-Quran, qiraatnya, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid ibn Thabit. Nah, ini menunjukkan ada kelebihan masing-masing. Maka begitu juga dengan masalah rezeki ini. Dengan meyakini bahwa rezeki ditulis, maka jangan ragu. Ibu yang punya anak, jangan sampai, nak, aku tinggalkan engkau, aku khawatir nanti kau makan apa, maka kau makanlah segalanya. Aku khawatir nanti kau susah. Ini sudah kusiapkan duit korupsi, duit haram, duit sikut, duit tunjang, duit sipak, duit sundul. Gara-gara khawatir anak tak makan, lalu menyediakan harta haram. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi, apa kata Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti, apakah kau punya keyakinan atau tidak? Itu makna ta'buduna min ba'di. Bukan sesudah aku mati nanti kau makan apa, nanti kau gimana. Itulah yang membuat orang menjadi kufur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami makna rezeki dengan baik. Yang kedua, ajal. Dengan saya penuh keyakinan bahwa ajal saya sudah ditetapkan Allah, membuat saya tidak takut pada mati. Karena kalau tak mati, kata Allah, tidak. Orang yang tidak meyakini ajalnya dikehendaki Allah, maka bawaannya takut saja. Ini hujan nih, tak usahlah ke masjid, nanti jalan tertutup, masuk lubang, mati pula kita. Ini hujan nih, banyak nyamuk, nanti di pengajian digigit nyamuk, kena Aedes aegypti, mati pula kita. Ini bapak ibu yang hadir malam ini orang-orang yang tak takut mati semua. Kan takut juga, tak ada bunyi. Keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang lama mati. Memangnya kalau kita terlampau berani, cepat kita mati? Tidak juga. Memangnya kalau kita takut berkurung aja dalam kamar, bisa tak mati-mati? Di kamar mandi pun orang bisa mati. Berapa kali orang mati? Sedangkan sahabat Nabi yang agung dan mulia, setiap jengkal badannya, kalau tidak bekas tombak, bekas anak panah, bekas tebasan pedang. 3. Tombak, anak panah, tebasan pedang. Khalid ibn Walid sampai meleleh air mata, dia menangis. Kenapa aku mati di atas tempat tidur? Kenapa tidak mati di medan peperangan? Jadi keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang memperlambat mati. Makanya ayat-ayat hadis-hadis tentang mati membangkitkan semangat para ulama berjihad fi sabilillah. Kalau memang sudah mati, di tempat tidur pun kita mati. Berapa lama, berapa banyak orang yang sama-sama tidur kita tadi malam, tapi subuh tadi tak bangun, diketok tak juga buka, didobrak baru terbuka, rupanya sudah mati karena tak lagi ditiupkan Allah roh ke dalam jasadnya. Maka meyakini bahwa umur sudah ditetapkan membuat kita menjadi optimis menghadapi hidup. Ibu punya anak mau dikirim ke Jawa sekolah, ke pondok tahfiz Quran. Kalau bawaannya takut, nanti kau pergi ke sana takut mati. Akhirnya anak diletakkan di celah ketiak, tak pernah pergi kemana-mana. Akhirnya mati juga. Mati. Pergilah nak, kemana kau pergi? Kau mau pergi ke Afrika Utara, kau mau pergi kemana? Silakan. Andai kau mati, kau akan mati syahid. Andai kau balik, kau sudah menuntut ilmu agama.
kau pun akan perjuangkan. Begitu mentalnya. Ini enggak, anaknya mau izin, ma aku pergi, tahu salah kau pergi, nanti kau mati. Wa amalihi amal, dengan diketahuinya bahwa kita sudah ditetapkan beramal, maka kita memiliki keyakinan yang kuat, aku mesti beramal. Itulah yang dipahami oleh salaf, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Alimtu, aku tahu, annal amali, bahwa amalku la ya'malu bihi ghairi, tak mungkin diamalkan orang lain. Amalku, solatku, puasa sunatku, zikirku, tahajudku tak mungkin diamalkan orang lain. Maka aku mesti menjemputnya dengan amalku. Terserah mau pakai kalimat apa. Sekarang orang dengan kalimat berbunga-bunga macam-macam. Ada yang dia buat menjemput takdir, ada kata dia merubah takdir, macam-macam. Yang penting pahami dengan baik bahwa kita mesti beramal. Wasyaqiyun aw sa'id, kita tak tahu apakah kita ini bahagia atau sengsara. Lalu apa makna kalimat ini? Menurut para ulama, saya membaca syarah ini, baca syarah ini, baca syarah ini, lalu kalau saya tarik kesimpulan bahwa kita jangan terlalu pede dengan amal kita. Yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah tobat, lalu melihat orang yang baru ngaji, ente kan baru 2 tatap muka. Jangan, boleh jadi dia jauh lebih bahagia daripada kita. Ketika saya sedang duduk di Az-Zikra, duduk di samping para ustadz, ada di sana imam dari Amerika, Ustadz Samsi Ali, ada Ustadz Arifin Ilham, ada ustadz yang lain. Apa kata beliau berbisik? Beberapa orang bersalaman, cium tangan, bolak-balik. Jangan sampai terlintas di hati kita, kita jauh lebih mulia daripada anak-anak muda yang mencium ini. Itu pesan saya ingat. Jangan sampai terlintas di hati kita, kita jauh lebih mulia daripada anak-anak muda yang mencium tangan ini. Kenapa? Karena jelas-jelas mereka jauh lebih mulia saat itu daripada kita, karena mereka sudah mengamalkan perintah Allah, memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Dia sudah beramal dan kita belum beramal apa-apa. Oleh sebab itu maka tak pernah merasa bahwa kita dalam posisi aman. Aku kan sudah sholat, aku kan sudah puasa, aku kan sudah. Jangan. Kenapa? Karena boleh jadi syaqi, kesengsaraan selalu mengintai kita. Ketika kita merasa sudah berada dalam posisi aman, sesungguhnya kita tidak dalam keadaan aman. Maka senantiasa resah, gelisah. Gelisahnya bukan karena takut tak makan, gelisahnya bukan karena takut tak punya jabatan, tapi gelisah takut tak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fawallazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Rabb, tak ada ilah kecuali Dia. Bersumpah Nabi SAW, demi Allah yang tidak ada Rabb, tak ada ilah, tak ada Tuhan kecuali Dia. Apa dia? Inna ahadakum, ada di antara kamu, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia sudah beramal dengan amal-amal penghuni surga. Dia solat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia zikir, dia ngaji. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai antara dia dengan surga tinggal zira', sehasta. Ini dia, ini surga, tinggal sehasta lagi dia masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata sudah didahului oleh kitab. Fayamal bi'amali ahlin nar, maka dia beramal dengan perbuatan penghuni neraka, lalu dia pun masuk neraka. Ini hadis membuat orang menjadi apatis kalau dipahaminya tekstual ini. Ada orang beramal amal ahli surga, puasa sunat, solat sunat, tahajud, iktikaf, tapi karena tertulis sudah menjadi penghuni neraka, walaupun tinggal sehasta lagi masuk surga, tak jadi masuk surga, karena dia sudah tertulis menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Apa gunanya kita selama ini solat, puasa, zakat, haji? Maka kata Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti dalam kitabnya, di syarahnya hadis ini, Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Al-insan, manusia, bainal musayyar wal mukhayyar. Ada saatnya dia dijalankan, tak bisa memilih, tapi ada saatnya dia bisa memilih.
Saya tak bisa memilih lahir tahun berapa, menjadi suku apa, ayah saya siapa, emak saya siapa. Saat itu saya tak bisa memilih. Saat itu saya musayyar, diperjalankan Allah. Tapi ada saatnya saya bisa memilih. Malam ini kita memilih pergi atau tak pergi. Selesai ini kita milih pulang atau singgah nongkrong. Habis ini kita bisa milih besok kita mau sholat subuh atau tidak. Maka ada saatnya memilih, ada saatnya tidak memilih. Sekarang manusia ini salah. Pada saat yang mestinya dia memilih, dia tidak memilih. Pada saat mestinya dia tak bisa memilih, tapi dia ingin memilih. Maka akhirnya kekacauan pun terjadi. Kenapa aku hidup sekarang? Kenapa aku tidak hidup zaman Nabi? Kenapa aku tidak jadi sahabat Nabi? Padahal itu tak bisa memilih. Tapi pada saat mestinya dia memilih, mestinya kau pilih, kau sholat ke masjid. Tapi dia memposisikan diri, tak bisa memilih. Kau kenapa tak ke masjid? Aku sudah tertulis tak sholat hari ini. Ini orang sungsang otaknya. Beragama tidak mencari kebenaran, tapi agama dijadikannya stempel pembenaran. Dia memang salah, pelaku dosa, pezina, lalu dicarikannya dalil-dalil agama untuk membenarkan tingkah lakunya. Ini orang model begini sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Ditangkap dia. Ketika ditangkap, kenapa kau mabuk minum khamar? Apa kata dia? Aku minum khamar karena ditakdirkan Allah minum khamar hari ini. Kata Umar, cambuk dia plus. Orang minum khamar cambuknya 40 kali. Tambah lagi kata Umar. Kenapa? 40 kali untuk dosa minum khamar, tambahan karena bicara takdir tanpa ilmu. Oleh sebab itu kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, apa makna hadis ini? Dijelaskan oleh hadis lain. Sama seperti pertemuan kita sebelumnya. Hadis tentang Jibril duduk meletakkan tangannya di atas pahanya. Di atas paha dia atau di atas paha Nabi? Dijelaskan riwayat lain dalam Sunan Nasai. Di situ dijelaskan dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Begitu juga dengan hadis ini. Ada satu orang beramal dengan amal ahli surga, sampai antara dia dengan surga tinggal sehasta, tapi sudah didahului kitab dia masuk neraka, maka akhirnya dia berbuat amal neraka, masuk neraka juga dia akhirnya. Penjelasannya dalam hadis Sahih Bukhari, yabdu, kelihatannya di pandangan manusia, artinya apa? Di dalam amalnya itu ada unsur riya. Hadis ini dijelaskan hadis lain. Sekarang bagaimana kalau hadis ini kita baca, dikompromikan, dikorelasikan, dikombinasikan dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? Ada orang beramal dengan amal ahli surga, kelihatannya di depan manusia macam amal ahli surga, tapi ternyata tak ada keikhlasan dalam dirinya, maka akhirnya dia masuk neraka. Kenapa? Karena riya. Begitulah pemahaman memahami hadis dengan pemahaman yang sempurna dikombinasikan dengan hadis lain. Bagian akhir dari hadis, wa inna a'adakum, ada di antara kamu, la ya'malu bi amali ahli nar, dia sudah beramal dengan amal ahli neraka, berzina, minum khamar, berjudi, ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta, sikit lagi masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi dia sudah didahului kitab. Fayamalu bi ahli jannah, lalu kemudian dia beramal dengan amal ahli surga. Fayadkhuluhu, dia pun masuk surga. Apa makna yang terkandung dalam kalimat ini? Bahwa orang yang pelaku dosa, jangan pernah kau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak terhitung berapa SMS, WhatsApp, message yang masuk. Ustaz, saya ini penuh dosa, masa kecil tak pernah belajar agama, saya berzina, apakah masih ada terbuka pintu untuk saya? Nih hadis jawaban untuk saudara-saudara kita yang merasa dirinya berdosa. Kalian yang sudah beramal dengan amal ahli neraka, tapi kalau berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala tetap membukakan pintu kebaikan. Beramallah dengan amal ahli surga, jangan ada riak di dalamnya, karena nanti di akhirat manusia ini akan terbagi tiga. Kalaupun kita sekarang macam-macam kelompok agama, aliran, mazhab,
hanya terbagi 3 nanti di akhirat. Pertama, orang yang beramal karena Uzair. Kedua, orang yang beramal karena Isa. Ketiga, orang yang beramal karena Ria. Hai kalian yang beramal karena Uzair, cari Uzair. Aku tak mau beri balasan pada kalian. Cari Uzair. Hai kalian yang beramal karena Isa, cari Isa. Aku tak mau beri balasan pada kalian karena kalian beramal karena Isa. Cari Isa. Yang ketiga, kalian yang dulu beramal karena ria, karena manusia, karena atasan, karena mertua, karena murid, karena jamaah, cari mereka. Aku tak mau diduakan, aku tak mau disandingkan, aku tak mau dibuat ada tandingan-tandingan. La syarikalah, tidak ada sekutu, tak ada yang setara bagi dia. Inilah pemahaman tentang hadis ini menurut para ulama, bukan menurut saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim, maka ditutup oleh Imam Nawawi dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Bardizbah Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslim. Itu yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Yang terpenting dari hadis ini adalah bahwa kita akan dinilai sebagaimana akhir husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka khaira amali khawatimahu. Sebaik-baik amalku adalah khatim, penutupnya nanti. Tapi orang yang berbuat baik, maka Allah insyaallah akan tutup usia dia dengan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah.